Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan tugas kami. Kali ini video kami untuk memenuhi mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah yang bertemakan produk-produk pasar modal. Di sini kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri Siti Komariah, yang kedua Putri Kurniasari, dan yang terakhir binti Ainun Nur Mahdayanti. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Komariah, NIM 12401193033. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham syariah dan obligasi syariah. Yang pertama saya akan membahas tentang saham syariah terlebih dahulu. Jadi, saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau pemegang saham atas aset perusahaan. Jadi, karena sebagai bukti kepemilikan, maka saham yang diperbolehkan secara syariah untuk diperjualbelikan adalah saham untuk perusahaan yang kegiatannya sejalan dengan prinsip syariah. Jual beli saham syariah itu sebenarnya boleh. Jual beli saham syariah bisa dipersamakan dengan salah satu jual beli dalam fikih muamalah, yaitu syirkah, di mana antara kedua belah pihak itu saling bekerja sama. Jual beli saham syariah itu selama dia sesuai dengan hukum syariah, maka itu boleh. Akan tetapi apabila bertentangan dengan hukum syariah, maka itu tidak boleh. Misalnya jual beli saham syariah yang dilarang oleh agama. Yang pertama, ketika perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya yang bertentangan dengan syariat Islam, contohnya perjudian. Yang kedua, ketika perusahaan melakukan praktik jual belinya yang dilarang oleh agama, contohnya goror, maisir, ataupun riba. Jadi, saham perusahaan yang mengeluarkan saham itu bergerak dalam dua bidang yang dilarang tersebut, maka itu tidak boleh. Kalau selama saham itu bergerak dalam bidang yang halal, maka itu boleh. Selanjutnya, perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional. Sebenarnya saham tersebut memiliki pengertian yang sama, yaitu surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Lantas apa perbedaannya? Jadi perbedaannya adalah saham ini berbasis pada prinsip syariah. Maka setiap hal yang berkaitan dengan saham ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Namun, saham konvensional tidak memandang hal tersebut, justru memilih perusahaan yang dapat menguntungkan paling besar agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang obligasi syariah. Apa itu obligasi syariah? Nah, dalam Islam, istilah obligasi sering kali disebut dengan suku atau sertifikat. Sehingga dapat disimpulkan pengertian obligasi syariah merupakan alat investasi atau transaksi yang menerapkan sistem pembiayaan dan pendanaannya sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku. Adapun ketentuan-ketentuan obligasi syariah secara umum. Yang pertama yaitu pelaksanaan obligasi berbasis syariah ini menggunakan proses akad, mulai dari ijarah, istisna, salam, murabahah, mudorobah, serta musyarakah. Yang kedua, jenis usaha yang dilakukan oleh emiten atau mudorib tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, pendapatan atau hasil yang diperoleh oleh pemegang obligasi syariah sesuai dengan akad yang digunakan. Dan yang terakhir, pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan.
Itu tadi penjelasan dari saya mengenai saham syariah dan obligasi syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman saya Siti Komaria yang telah menjelaskan materi sebelumnya, dan saya binti Ainun Nur Mahdayanti akan menjelaskan tentang reksadana syariah. Reksadana syariah yaitu kumpulan dana dari sejumlah investor yang dikelola oleh manajer investasi, kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek. Yang dimaksud efek yaitu surat-surat berharga seperti pengakuan utang, saham, obligasi, dan pasar uang. Kemudian di reksadana syariah itu sama seperti investasi di bank konvensional, tetapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Seperti contohnya itu di dalam reksadana syariah itu ada akad antara pemilik modal atau pemodal dengan manajer investasi atau wakil dari pemodal, dan wakil pemilik modal atau manajer investasi dengan pengguna investasi. Kemudian tahun 2015, OJK Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan dengan nomor PJOK nomor 19 garing PJOK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Karakteristik yang ada di reksadana syariah itu yang pertama, pemilihan portofolio investasi sesuai dengan syariat Islam. Kemudian larangan riba. Yang ketiga, larangan gharar. Yang keempat, larangan investasi yang berunsur dengan unsur-unsur haram, itu dilarang. Kemudian yang kelima, prinsip keseimbangan. Yang keenam, prinsip etika. Dan yang ketujuh, yang terakhir, kepemilikan penuh. Di dalam reksadana syariah itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan. Yang ketiga, reksadana saham. Dan yang keempat, reksadana campuran. Di dalam reksadana syariah itu ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan yang pertama yaitu diversifikasi investasi, yaitu penganekaragaman produk untuk memaksimalkan keuntungan agar kasnya itu stabil. Dan yang kedua, biayanya rendah. Yang ketiga, harganya itu tidak terikat dengan bursa. Yang keempat, dapat dimonitor secara rutin. Yang kelima, pengelolaan portofolio itu sangat profesional. Namun di keuntungan tadi ada kelemahannya, yaitu yang pertama, menurunnya nilai aktiva bersih. Terus yang kedua, resiko likuiditas, yaitu jika pemegang unit menjual kembali unit yang dimiliki. Terus yang ketiga, menurunnya kinerja pasar saham atau obligasi. Terus yang keempat, resiko one prestasi. Yang kelima, dan yang terakhir itu resiko default. Ini sangat fatal karena manajer jika mengalami kesulitan, ia akan membeli obligasi sehingga tidak mampu membayar bunga atau pokok dari obligasi tersebut. Di dalam Indonesia juga itu ada reksadana syariah. Yang pertama itu tahun 1997 tanggal 12 Juni itu ada namanya Dana Reksa Syariah yang disahkan oleh Bapepam. Tahu kan, Bapepam itu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Terus ada BNI Dana Syariah sejak tahun 2004. Terus ada Dompet Duafa BTS 2004. Yang ketiga PNM Amanah Syariah itu 2004 juga, dan Al-Hajj Syariah itu 2005. Sekian dari materi saya. Kemudian saya persilahkan buat teman saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri Kurniasari, NIM 12401193020. Di sini saya akan membahas mengenai suku dan SBSN. Yang pertama, mengenai suku. Apakah kalian tahu apa itu suku? Ya, suku adalah efek syariah berbasis sekuritisasi aset dan termasuk ke dalam efek pendapatan tetap. Yang dimaksud dengan sekuritisasi aset di sini adalah
produk investasi yang merupakan hasil konversi aset real menjadi produk keuangan untuk jangka waktu tertentu. Suku mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan, margin dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang keempat, penerbitannya melalui SPV, Special Purpose Vehicle. Apa itu SPV? SPV adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Selanjutnya mengenai jenis-jenis suku. Suku terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, suku ijarah, yaitu jenis suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad antara pihak pemberi sewa dengan pihak penyewa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan jasa dengan pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas objek ijarah itu sendiri. Yang kedua, suku istisna, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan proyek atau barang. Adapun harga, waktu pembayaran, dan spesifikasi barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, suku mudharabah, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain menyediakan tenaga atau bisa juga keahlian. Yang keempat, suku musyarakah, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk mengelola proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Yang selanjutnya mengenai SBSN atau biasa disebut dengan sukuk negara, merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dengan potensi yang terus berkembang, SBSN dapat dijadikan sebagai alat investasi untuk mendulang keuangan masyarakat dan investor internasional. Sekian. Kesimpulannya adalah, keberadaan pasar modal sangat penting bagi suatu negara karena sebagai media investasi dan wadah penyediaan modal bagi perusahaan. Pasar modal ada dua jenis, yaitu pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Kemudian, saham syariah adalah bukti atau sertifikat kepemilikan suatu perusahaan dalam kegiatan usaha dan cara pengolahannya sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan obligasi syariah adalah surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah. Reksadana syariah yaitu kumpulan dana dari sejumlah investor yang dikelola manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek. Sukuk adalah bukti kepemilikan yang terbagi terhadap suatu aset, hak, manfaat, dan proyek investasi tertentu.